Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai sejahtera Tuhan bersamamu. Hari ini gereja memperingati Beato Dionysius dan Redemptus, martir di Indonesia. Yesus dapat memilih siapa saja yang sedang melakukan pekerjaan harian untuk mengikutinya. Kemarin, Rasul Andreas sedang menebarkan jala di danau. Dan ketika Yesus memanggilnya, dia meninggalkan jala dan pekerjaannya. Hari ini, Beato Dionysius yang semula seorang pelaut memutuskan menjadi imam di biara Karmel. Sedangkan Redemptus yang adalah seorang tentara terpanggil menjadi bruder Karmel. Mereka adalah dua martir yang menumpahkan darahnya dalam pewartaan Injil di Indonesia. Sehingga pewartaan Injil di Nusantara ini tampaknya gagal total. Tetapi, bukankah biji gandum harus jatuh ke tanah, mati, dan hancur agar dapat menumbuhkan benih dan berbuah limpah? Mari kita berdoa untuk pertumbuhan pewartaan Injil di Nusantara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa sekalian manusia, Engkau telah mengunjungi tanah air Indonesia dengan mendorong Beato Dionysius dan Redemptus meninggalkan tanah airnya guna menaburkan benih sabdamu di Asia. Sesampainya di tanah air kami, usaha mereka terhenti dengan menumpahkan darahnya demi namamu. Kami hendak melanjutkan usaha mulia itu, agar biji gandum yang telah jatuh dan mati itu sungguh menghasilkan buah berkelimpahan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata,
Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kiranya hal apakah yang membuat Yesus begitu bergembira dalam roh dan mengucap syukur kepada Bapanya? Yesus bergembira karena keberhasilan para murid dalam menjalankan perutusan yang Dia berikan. Para murid berhasil mengusir kuasa setan-setan, dan situasi itu bisa diartikan sebagai kekalahan iblis atau kejahatan. Yesus mensyukuri apa yang diperbuat oleh Allah, yang menyatakan semuanya itu kepada orang kecil, yaitu para murid Yesus sendiri. Semuanya itu kemungkinan besar merujuk kepada kekuasaan Allah yang dinyatakan oleh Allah kepada para murid, sehingga mereka sungguh merasakan atau mengalami kuasa tersebut ketika mematahkan kuasa setan-setan. Hal itu bukanlah kegiatan yang dangkal atau kecil, melainkan peperangan yang akan menentukan antara kuasa kebaikan dan kejahatan. Dalam doanya, Yesus mengangkat relasi kesatuan antara dirinya dengan Bapa. Bapa telah menyerahkan semua kekuasaan kepada Yesus, dan hanya Bapa yang tahu pribadi Yesus sebagai anaknya. Demikian sebaliknya, hanya anak dan orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakan siapakah Bapanya itu, yang mengetahui pribadi Bapanya. Anak berkenan mewahyukan Sang Bapa. Dia menjadi pengantara pengetahuan tentang Bapa
seperti yang Bapa kehendaki. Kenyataan ini semakin memperjelas bahwa pewahyuan dari makna keberadaan Allah dan kuasanya tidak dapat dibeli, dibayar, dan tidak dapat diperoleh dengan kecerdikan manusiawi. Hanya Yesus yang sungguh mengenal Bapa dan yang memiliki otoritas untuk memperkenalkan Allah Bapanya. Para murid wajib berbahagia sebab mereka telah melihat apa yang hanya bisa mereka lihat. Orang lain, banyak nabi dan raja yang ingin melihat seperti pengalaman para murid tidak bisa melihatnya. Dalam iman, setiap kali kita merayakan Ekaristi dan memandang hosti, kita menatap wajah Yesus, dan sungguh berbahagialah kita yang melihat apa yang tidak bisa semua orang melihatnya. Tuhan Yesus Kristus, kami telah Kau segarkan dengan menyambut tubuh-Mu dan mengalami persatuan dengan Dikau. Semoga kami semakin bersemangat dalam mewartakan Injil-Mu yang telah diawali oleh darah para martir-Mu di bumi pertiwi ini. Semoga gereja-Mu bertumbuh dan berbuah untuk menebarkan jala keselamatan yang semakin luas. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari semakin bertekun dalam mewartakan Injil di bumi pertiwi ini, agar semakin banyak orang mengalami keselamatan dari Allah. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.